Peluru ditembakkan ke atas membentuk sudut theta dengan tan theta sama dengan 3/4 dari suatu bangunan yang tingginya 90 meter dengan kecepatan 25 meter per second. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, tentukan A. Tinggi maksimum, B. Waktu untuk mencapai dasar bangunan, dan C. Jarak mendatar yang dicapai peluru ketika sampai di tanah. Nah, soal ini adalah soal tentang gerak parabola tapi tidak simetris ya. Jadi gerak parabola asimetris. Asimetris. Kenapa asimetris, Kak? Karena dia dilemparkan atau titik awalnya atau ketinggian awalnya itu 90 meter, bukan dari permukaan tanah. Jadi misalkan kita ilustrasikan ya. Jadi gambarnya gini nih. Misalkan ini ada sebuah gedung. Gedung ini tingginya atau Y0-nya ya itu 90 meter. Nah, dari atas gedung nih, ini ditembakkan sebuah peluru dengan kecepatan itu V0 dan sudutnya anggap aja theta. Nah, nanti ini kan membentuk lintasan gini. Oke, sampai ke tanah gitu. Oke, ini nanti adalah jarak mendatarnya. Jadi nanti dia sampai tanah sini gitu. Jadi bentuknya itu tidak full parabola tapi asimetris aja ya. Jadi bentuknya hampir seperti parabola. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai tannya ya, sin cosnya dari tan itu. Kita gambar segitiga siku-siku. Nah, diketahui di soal tan tetanya, tan itu kan 3/4. Tan itu kan depan bagi samping. Kalau tetanya misalkan kita ambil di sini, jadi depannya 3, sampingnya 4. Kalau gitu pakai triple Pitagoras atau di Pitagorasin 3/4 maka miringnya 5. Nah, dari sini kita tahu nanti sin theta, sin itu adalah depan bagi miring, depannya 3, miringnya 5. Sedangkan kalau cos itu samping bagi miring, jadi 4/5. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini untuk yang A, yang ditanya adalah tinggi maksimum yang dicapai peluru. Selalu ingat bahwa saat di Y-max atau di tinggi maksimum, VT yang di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Oke, VT yang di sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita mencari waktu untuk mencapai tinggi maksimum dulu. Jadi yang pertama, pakai rumus yang VT di sumbu Y sama dengan V0 dikalikan dengan sin theta dikurangi dengan GT. Oke, VT-nya itu 0, V0-nya 25 dikalikan dengan sin theta-nya tadi 3/5 dikurangi dengan 10T. Ini coret 1, ini 5. Maka 15 ya, pindah ruas 10 min 10T-nya. 10T sama dengan 15. Jadi T-nya sama dengan 1,5 second. Itu kita dapat waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimumnya itu di mana sih, Kak? Di sini. Nah, ini adalah Y-max-nya. Tapi diukurnya harus dari sampai bawah sini gitu. Oke? Lanjut. Selanjutnya yang kedua, kita tinggal masukkan ke persamaan Y. Y atau ketinggian atau jarak posisi vertikal Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0 dikalikan dengan sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat gitu. Oke? Lanjut ya. Jadi Y0-nya di sini 90 meter. Ditambah dengan V0-nya tadi 25 kali 3/5 dikali T-nya 1,5. Dikurangi dengan setengah dikalikan 10 dikali 1,5 kuadrat. Lanjut. Selanjutnya berarti kalau gitu 90 plus ini coret 1, ini coret 5. 5 kali 3, 15 kali 1,5, 22,5. Dikurangi ini 1, ini 5. 5 dikali 1,5 kuadrat 2,25. Jadi 11,25. Jadi hasil akhirnya sama dengan 101,25 meter. Itu adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru diukur dari tanah. Lanjut. Selanjutnya sekarang yang B. Yang B yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai dasar bangunan. Dasar bangunan kan sini nih, paling bawah nih. Saat mencapai dasar bangunan berarti ketinggian bolanya adalah 0. Kita tulis ya, jadi yang B, saat
sampai dasar ya, saat sampai dasar atau sampai tanah gitu aja deh. Maka ketinggiannya itu adalah 0 karena dia sampai permukaan tanah. Lanjut, kita pakai rumus yang sama dengan nomor yang A yang kedua. Jadi Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0 dikalikan dengan sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Y-nya berapa? Y-nya kan 0. Sama dengan 90 ditambah dengan 25 dikalikan dengan 3/5 dikalikan dengan T. Min setengah dikalikan dengan 10 dikalikan dengan T kuadrat. Oke, lanjut. Jadi 0 sama dengan 90, ini coret 1, ini 5. Maka 15. Jadi 90 plus 15T dikurangi dengan 5T kuadrat. Nah, semuanya ini kita bagi dengan min 5. Jadi 0 sama dengan min 5T kuadrat dibagi min 5T sama dengan plus T kuadrat. Plus 15T min 5T kuadrat jadi min 3T. 90 dibagi min 5, min 18. Nah, ini lalu kita faktorkan. Ini difaktorkan, jadi T kalau dikalikan hasilnya min 18, berarti harus plus minus, harus plus, harus minus. Karena di sini min 3, minnya 3-nya itu min 3, B-nya ya, B-nya itu minus, maka nilainya itu nanti plus minus. Minusnya yang lebih besar. Jadi di sini nanti 3, di sini ini 6. Nah, coba cek ya. 3 kali min 6 itu min 18. 3 min 6, 3 ditambah min 6 itu sama dengan min 3. Nah, udah benar. Jadi nanti T-nya sama dengan min 3 atau T-nya sama dengan 6 second. T-nya sama dengan 6 second. Nah, mana yang dipilih? Yang dipilih adalah yang ini. Kenapa, Kak? Karena yang positif. Jadi waktunya itu adalah 6 second. Untuk yang C kita kan mencari X-nya. Atau ini loh ya, X itu yang di sini nih. Dari sini sampai ke sini nih X-nya. Jadi X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. T-nya pakai yang 6 tadi. Jadi sama dengan V0-nya 25 dikalikan dengan 4/5 dikalikan dengan 6. Sama dengan coret 1, ini coret 5. 5 kali 4, 20 kali 6 sama dengan 120 meter gitu. Oke?